Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'd. Puji dan syukur kita puji kebesaran Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka mendengarkan ceramah agama Islam. Salam dan salawat semoga tetap tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti apa yang kita rasakan pada siang hari ini. Untuk mempersingkat waktu, insyaallah yang membawakan ceramah pada siang hari ini ialah saudara Ahmad Fathul Khair. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi ahli sidiki wal wafa. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kehidupan dan kematian sebagai ujian bagi manusia. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan terbaik bagi umat manusia, beserta keluarga, sahabat, seluruh pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah hingga hari akhir. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini mari kita bersama-sama merenungkan sebuah hakikat tentang yang pasti, yang tidak dapat ditunda dan tidak pula bisa dihindari oleh siapapun itu, yakni adalah kematian. Nah, kematian bukanlah akhir dari segalanya, tetapi ia adalah sebuah pintu gerbang menuju kehidupan yang hakiki, kehidupan akhirat dan abadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 2 yang dimana berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, yang artinya yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Ayat ini menjelaskan bahwa kematian adalah bagian dari ciptaan Allah, bukan kehancuran, tapi adalah keujian. Allah ingin melihat siapa di antara kita yang mempersiapkan diri dengan amal-amal yang baik, amal terbaik sebelum kematian menjemput kita. Oleh karena itu, kematian bukanlah sesuatu yang patut ditakuti semata, tetapi harus dengan mengingat dan menjadikan sebuah motivasi untuk memperbaiki diri kita sendiri. Jamaah sekalian, tiada satupun manusia yang tahu kapan ajal kita akan datang, kapan ajal kita menghampiri kita. Firman Allah dalam surah Al-Luqman ayat 34 yang artinya, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakan besoknya, dan tiada
seseorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakan besoknya, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Ketahuilah, ini seharusnya membuat kita semakin waspada dan berhati-hati, sebab tidak sedikit orang yang masih muda, sehat dan kuat. Tidak sedikit orang yang masih muda dan sehat dan kuat namun meninggal secara tiba-tiba. Begitu pula orang yang kaya raya, cerdas, berkuasa, tak satu pun yang mampu menolak kematian saat ia datang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah memberikan suatu peringatan dalam sabda beliau, yaitu hadis riwayat Tirmizi Hasan Sahih, yang artinya yang berkata bahwa perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan kematian. Hadis ini sangat jelas di mana kita menyuruh kita agar menjadikan kematian sebagai bahan renungan untuk kita, agar tidak terlena dari kenikmatan dunia yang sementara ini. Sebab semua yang kita miliki akan kita tinggalkan, seperti rumah, kendaraan yang mewah, jabatan yang tinggi, bahkan keluarga tercinta kita sendiri. Hanya amal soleh dan soleh yang akan menyertai kita dalam alam kubur sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah kisah nyata yang bisa menjadi ibrah bagi kita semua. Seorang pemuda rajin sholat berjamaah, dikenal baik oleh tetangganya. Namun tiba-tiba wafat setelah pulang dari masjid. Orang tuanya bercerita bahwa malam sebelumnya ia menyempatkan dirinya untuk berdoa lama di sepertiga malam. Subhanallah, betapa kematian bisa datang dalam kondisi husnul khatimah bagi siapapun yang mempersiapkannya. Sebaliknya, tidak sedikit pula orang yang meninggal dunia dalam keadaan yang buruk, seperti saat melakukan kemaksiatan yang sangat-sangat yang memang betul tidak menjadi bakal dalam kematian itu. Seperti saat melakukan kemaksiatan, bahkan dalam pesta maksiatan itu. Inilah mengapa penting bagi kita untuk memperbaiki diri selagi masih hidup. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sesungguhnya kubur itu merupakan tempat pertama dari tempat-tempat akhirat. Jika seseorang selamat darinya, maka setelahnya akan lebih mudah, dan jika tidak selamat darinya, maka setelahnya akan lebih berat. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Maka perbekalan terbaik bagi seorang muslim bukanlah harta, melainkan iman, melainkan sebuah amal soleh semasa hidupnya, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala larangannya, mentaati sebuah perintahnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 197 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, yang artinya berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, sungguh celah bagi orang-orang yang lalai dari kematian, sibuk mengejar dunia, dan lupa bahwa setiap napas adalah langkah menuju akhirat. Apakah kita tidak ingin bahwa malaikat maut tidak akan meminta izin ke kita untuk mencabut nyawa? Tidak akan bertanya apakah kita sudah siap atau belum. Maka marilah kita
berintrospeksi diri. Apakah kita sudah siap? Apakah kita sudah mempunyai bekal untuk kita menuju akhirat kelak nanti? Salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu selalu menangis saat mengingat kubur. Ketika ditanya mengapa beliau lebih takut pada kubur daripada surga dan neraka, beliau menjawab, karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kubur itu adalah awal dari tahapan akhirat. Jika seseorang selamat darinya, maka setelahnya akan lebih mudah. Tapi jika tidak, maka setelahnya akan lebih berat. Hadis riwayat Tirmizi. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara terbaik menghadapi kematian itu sendiri adalah dengan memperbanyak amal jariah, memperbanyak hal-hal positif yang bisa menjadi bekal kita di akhir kelak nanti. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa jika seorang muslim meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali ada 3. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak yang soleh dan soleha yang mendoakannya. Maka marilah kita membiasakan sedekah, berbagi ilmu bermanfaat, serta mendidik anak-anak kita menjadi soleh dan soleha. Sebagai penutup, marilah kita senantiasa merenungkan ayat dalam surah Al-Imran ayat 185 yang berbunyi, kullu nafsin sa'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurahunna yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa quhilal jannata wa dukhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Maka siapa yang dia jauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah beruntung. Kemudian kehidupan dunia itu tidak lain tidak hanyalah kesenangan yang memperdaya. Marilah kita senantiasa memperbaiki diri kita agar senantiasa diberikan kemudahan di dunia ini untuk memperbaiki bekal-bekal kita untuk menuju akhirat. Mungkin ini yang saya bisa sampaikan, ceramah yang singkat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan perkataan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun demi pena yang apa yang tuliskannya. Salam sahabat pena, tiada hari tanpa goresan pena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.